pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Menteri Lingkungan Hidup meminta Gubernur Sumatera Selatan menindak tegas perusahaan perkebunan yang tidak siap menghadapi ancaman karhutla. Kaca mobil warga pecah akibat ditembus peluru nyasar yang diduga berasal dari kawasan Jakabaring Sport City. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Minggu 25 Mei 2025. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Lingkungan Hidup meminta Gubernur Sumatera Selatan tindak tegas perusahaan perkebunan yang tidak siap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meminta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk melakukan evaluasi terkait kesiapan perusahaan perkebunan pemegang konsensi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan muncul potensi karhutla yang semakin tinggi pada musim kemarau. Hanif mengaku telah melayangkan surat kepada Herman Deru yang isinya memberikan kewenangan untuk mengevaluasi kesiapan pemegang konsesi dari segi SDM, peralatan, dan pendanaan bila terjadi bencana karhutla. Tidak hanya melakukan evaluasi, Hanif menegaskan kepala daerah juga diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Kepada Pak Gubernur, kami minta untuk memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi. Nah, kemudian sanksi administrasi pemerintah akan diberikan kepada seluruh pengusaha konsesi yang tidak menyiapkan regu pemadam, peralatan, dan pendanaannya untuk menangani karhutla. Kita tidak boleh kemudian berandai-andai hujan akan turun terus, tetapi mandat yang dimandatkan di dalam permen itu harus dipenuhi. Nanti Bapak Gubernur akan evaluasi dibantu oleh Bapak Bupati. Bila mana belum mencukupi kecukupannya, kami mohon Pak Gubernur berkenan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyelesaikannya di dalam waktu 3 bulan. Bila mana Pak Gubernur tidak memberikan sanksi, kami akan turun untuk memberikan sanksi. Jadi dijamin bahwa sanksi akan kita berikan kepada seluruh kita bila mana tidak menyiapkan diri untuk menangani karhutla pada pemegang konsesi. Hanif menjelaskan pihak perusahaan diberikan waktu 2 minggu untuk melaporkan kesiapan mereka. Sanksi akan diberikan kepada seluruh perusahaan konsesi yang tidak menyiapkan regu pemadam, peralatan, dan pendanaan dalam menghadapi ancaman karhutla. Bila kemudian kesiapan tidak dipenuhi dalam waktu 3 bulan, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah. Hanif juga kembali mengingatkan ancaman bahaya karhutla yang masih belum dapat dianggap enteng. Pada tahun 2023, sebanyak 1 juta hektar lebih lahan pada sejumlah daerah hangus terbakar. Meski pada tahun 2024 angkanya jauh menurun, namun potensi munculnya titik api masih terbuka. Rian Apridani melaporkan. Kaca mobil warga pecah akibat ditembus peluru nyasar. Pihak kepolisian menduga sumber peluru nyasar berasal dari kawasan Jakabaring Sport City, Palembang. Insiden peluru nyasar kembali terjadi di kota Palembang. Sebutir peluru tajam menembus kaca belakang sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah warga, menyebabkan kerusakan cukup parah. Peristiwa ini terjadi belum lama ini di Jalan Pertahanan 5, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2. Redo Ilai, pemilik mobil, mengaku sangat kaget mendapati kaca belakang mobil pecah saat pulang ke rumah, di mana dirinya tadinya berpergian naik motor. Pas pulang, melihat kaca mobil sudah pecah. Setelah dicek, ternyata ada peluru di dalam mobil. Mengetahui hal tersebut, Redo langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Ambil kunci di depan itu, jadi nyingok di dashboard itu, koyak tegores itu dashboard tuh, nyingok ke bawah tuh, yang selongsong itu. Selongsong peluru. Iya, jalan ke aku nih, dari rumah Pak RT, bawa nemu selongsong ini kan, jalan diteleponnya Babinsa, Babinsa ngecek sini. Tim Inafis segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Panit SPKT Polrestabes Palembang Ibda Yudi Setiawan mengatakan peluru yang ditemukan diduga berasal dari senjata laras panjang. Pihak kepolisian menduga peluru ditembakkan
dari arah lapangan tembak Jakabaring yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi. Tapi memang benar kejadiannya, tembus dari kaca belakang langsung ke dashboard mobil. Alhamdulillah untuk korban tidak ada. Setelah kami telusuri dari proyektilnya kemungkinan senjata laras panjang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Jadi seputaran lokasi TKP ini kurang lebih jarak 1 kilo ada tempat latihan menembak. Menurut Yudi Setiawan, pihaknya sudah menerima laporan dan saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan sumber peluru. Ini merupakan insiden kedua yang terjadi pada hari yang sama. Sebelumnya peluru nyasar juga dilaporkan mengenai kaki seorang sopir mobil bak terbuka pengangkut tabung gas. Lamsi Hasiltonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, suhu panas kian meningkat, BPBD imbau perusahaan perkebunan dan kehutanan siaga potensi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memastikan akan terus mengontrol semua perusahaan tersebar di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan perkebunan dan kehutanan. Hal ini diungkapkan Kabid Kewaspadaan dan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan, Ansori. Menurut Ansori, sampai saat ini ada sejumlah perusahaan yang menjadi sorotan terkait bagaimana upaya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Langkah yang dilakukan oleh BPBD adalah memberi himbauan kepada seluruh perusahaan tersebut untuk tetap memastikan bahwasanya penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan. Di undang-undang perkebunan ataupun lingkungan hidup, walaupun secara teknis kami tidak paham, artinya setiap perusahaan itu harus menyediakan embung air dengan luasan berapa, embung air berapa, kanal berapa, ini secara teknis sudah ada dan sudah sering dilakukan semacam pengawasan, ya, artinya beberapa instansi terkait melakukan monitoring ataupun uji petik ke beberapa perusahaan untuk mengecek kebenaran laporan embung air, misalnya kanal air sesuai dengan aturan tersebut dipenuhi atau tidak. Ini walaupun tidak seluruh perusahaan bisa dikunjungi, tapi beberapa perusahaan ini sudah dilakukan monitoring secara langsung. Terkhusus untuk perusahaan kecil yang ada di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat banyak sekali perusahaan yang bersifat perorangan masih tersebar di wilayah Sumatera Selatan dan sangat berpotensi menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Baik pendengar, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan membeberkan sejumlah prioritas perbaikan jalan pada tahun 2025. Perbaikan jalur lintas timur atau Jalintim Palembang Betung menjadi salah satu prioritas karena menjadi akses vital dari Sumatera Selatan menuju Jambi. Ruas Jalan Palembang Betung pada program yang telah disusun akan diperlebar untuk memperlancar arus kendaraan, di mana ruas ini merupakan salah satu ruas terpadat di Jalintim yang dilintasi oleh angkutan kendaraan pribadi maupun logistik. Tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan pada ruas Palembang Betung kerap menimbulkan kemacetan parah, apalagi saat terjadi kendaraan yang mogok atau kecelakaan. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan atau KPIJ Balai Besar BBPJN Sumsel Arif Fibrianto mengatakan, pihaknya tengah mengagendakan pelebaran jalan pada ruas yang dimaksud. Hanya saja proses pelebaran jalan ini masih terkendala utilitas pipa gas milik Pertagas. Arif menambahkan, prioritas kedua pada tahun ini mencakup perbaikan jalan ruas Palembang Kayu Agung batas Lampung pada beberapa titik. Diketahui masih ada kondisi jalan yang rusak dengan kategori sedang hingga berat. Adapun prioritas lainnya berada pada ruas Mangunjaya di Musirawas, Batu Raja BTS Lampung, dan Muara Enim Sugiwaras yang diprogramkan akan dilakukan perbaikan rekonstruksi, rehab mayor dan juga rehab minor. Pada ruas lainnya, BBPJN juga menghadapi permasalahan longsoran sejumlah titik yang masuk dalam pemetaan, diantaranya pada wilayah Muara Enim, Lahat,
Pagaralam, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Sementara itu khusus pada ruas Lahat Pagaralam, perbaikan jalan dilakukan dengan pelebaran menuju standar. Lebar jalan existing yang saat ini hanya sepanjang 5 hingga 5,5 meter akan diperlebar ke ukuran standar untuk menekan angka kecelakaan. Pendengar, hasil tes laboratorium sampel makanan MBG di Kabupaten Pali menunjukkan tempe dan air menjadi penyebab keracunan. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman bergizi gratis yang dikonsumsi ratusan siswa dalam insiden keracunan massal yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Pali, hasil uji menunjukkan bahwa tempe goreng dan air pam yang digunakan dalam proses pengolahan makanan terkontaminasi bakteri E. coli dalam jumlah melebihi ambang batas. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pali, Andre Fajar Wijaya, mengatakan pihaknya telah melakukan pengambilan sampel terhadap berbagai jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh para siswa pada hari kejadian. Sampel-sampel tersebut kemudian dikirim ke laboratorium untuk diuji kandungan dan keamanannya. Berdasarkan hasil laboratorium, diketahui bahwa ada 3 jenis sampel yang terdeteksi berada di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, di mana sampel dari berbagai jenis makanan yang dikonsumsi siswa kita, itu ada 3 kode sampel. Kode sampel yang hasilnya di atas nilai baku mutu. Yang pertama adalah tempe yang sudah digoreng. Kemudian yang kedua air yang bersumber dari sumur bor. Kemudian yang ketiga air yang bersumber dari PDAM. Kami pada prinsipnya Dinas Kesehatan siap membantu sesuai dengan kemampuan kami saat ini untuk memeriksa air baku di PDAM ya khususnya. Tetapi sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa saat ini kita belum memiliki laboratorium dan tenaga ahli untuk itu. Jadi sebagaimana kami lakukan di sampel dari makanan itu akan dibawa ke Palembang. Ia menambahkan bahwa temuan ini menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah penanganan lebih lanjut guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Tempe yang dikonsumsi diduga telah terkontaminasi bakteri atau zat berbahaya lainnya yang tidak sesuai standar keamanan pangan. Sementara itu, air dari sumur bor dan air PDAM yang digunakan dalam pengolahan makanan juga ditemukan mengandung zat yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan, sehingga turut menjadi pemicu keracunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pali saat ini sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sumber air dan penyedia makanan di lingkungan sekolah. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, lebih dari 100 peserta ikut dalam seminar Hari Pendidikan Nasional yang diadakan Rumah Disabilitas Palembang di Perpustakaan Daerah Palembang. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Rumah Disabilitas Palembang menggelar seminar dengan tema Inklusif Tanpa Batas, Sehat Tanpa Infeksi. Acara ini diadakan di Perpustakaan Daerah Palembang dan diikuti lebih dari 120 peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta masyarakat umum yang peduli terhadap disabilitas. Seminar ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang kemusyawaratan dan SDM, Kurniawan Abadi. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan aksi nyata dan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menciptakan pembangunan yang merata serta berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Sebuah aksi nyata, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khusus bagi penyandang disabilitas. Kita tahu bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan lingkungan yang aman dari risiko infeksi pasti menjadi tantangan kita. Tidak hanya berbicara soal akses fisik, tapi juga tantangan pembangunan kesadaran kolektif pada lingkungan baik sosial, budaya maupun layanan. Ketua Umum Komunitas Rumah Disabilitas Regional Palembang, Kinanti Dwi Anggraini menjelaskan
bahwa seminar ini tidak hanya menjadi ajang peringatan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga sarana edukasi bagi penyandang disabilitas dan orang tua, khususnya mengenai penyakit infeksi. Sekaligus edukasi kepada teman-teman disabilitas dan juga orang tua terhadap penyakit infeksi tropik dan juga di lain pendidikan. Jadi kan ya tidak hanya yang membuat kegiatan disabilitas itu baru sedikit yang menginisiasi untuk kegiatan teman-teman disabilitas. Jadi di sini kami membuat kegiatan yang bertemakan teman-teman disabilitas. Ditambahkan Kinanti, kegiatan ini menghadirkan 2 pemateri, yaitu Harun Hundari dan Kencana Sari, serta melibatkan berbagai stakeholder dari pemerintah, sekolah, komunitas, dan masyarakat umum. Seminar ini menjadi ruang inklusif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendorong hak dan akses setara bagi penyandang disabilitas. Kiranti berharap agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusivitas. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari visi Rumah Disabilitas Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih untuk informasi terakhir pendengar. Sumatera Selatan kaya akan sumber energi baru terbarukan, namun hingga saat ini sistem energi yang digunakan didominasi sumber energi fosil, terutama batu bara. Sumatera Selatan memiliki posisi strategis sebagai lumbung energi baru terbarukan EBT. Namun hingga saat ini sistem energi yang digunakan masih didominasi pada sumber energi fosil terutama batu bara. Jika melihat bauran EBT yang telah dicapai Provinsi Sumatera Selatan sebesar 23,85% pada tahun 2022, maka angka ini telah mencapai bauran energi yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Institute for Essential Service Reform (IESR) menyebut pencapaian itu menunjukkan langkah Sumatera Selatan yang signifikan dalam mendukung transisi energi untuk mengurangi penggunaan sumber energi fosil. Manajer Komunikasi IESR Uliasi Simanjunta mengatakan, meski telah melampaui target bauran energi yang telah ditetapkan, transisi energi merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, transisi energi menjadi langkah untuk beralih dari penggunaan sumber energi fosil menuju sumber energi baru terbarukan, agar dampak perubahan iklim tidak lagi dirasakan. Sehingga pada Sumatera Selatan diperlukan langkah strategis untuk mengakselerasikan transisi energi karena berdampak pada aspek ekonomi. Kalau dilihat di sebelah kanan itu, capaian bauran energi terbarukannya di Sumatera Selatan tuh baru 23%, 85% ya. Sebenarnya kalau secara bauran memang dia lebih tinggi secara nasional. Kalau nasional kan pengennya sih 23% ya 2025, tapi saat ini sedang direvisi itu ya, di CAN. Dari 23% itu 82%-nya dari bioenergi. Artinya banyak justru yang sifatnya dari sawit seperti itu ya. Kalau yang lainnya yang surya justru lebih kecil, hanya 7 megawattan gitu. Jadi memang perlu di-push supaya lebih banyak lagi bauran dari sektor energi terbarukan, terutama yang energi surya, yang paling tinggi-tinggi lah ya. Karena itu, untuk terus mendukung transisi energi, sejumlah jurnalis di Kota Palembang menerima pembekalan pengetahuan terkait energi baru terbarukan EBT beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh IESR yang merupakan lembaga riset dan advokasi yang berfokus pada isu energi dan lingkungan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Palembang, Fajar Wiko, mengatakan kegiatan juga bertujuan untuk mempelancar para jurnalis dalam membuat karya jurnalistik dan menyampaikan informasi terkait energi terbarukan kepada warga Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup meminta Gubernur Sumatera Selatan tindak tegas perusahaan perkebunan yang tidak siap menghadapi ancaman karhutla. Kaca mobil warga pecah akibat ditembus peluru nyasar yang diduga berasal dari kawasan Jakabaring Sport City. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp
0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.